Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membawakan materi mengenai penanganan limbah produksi sediaan farmasi. Kami dari kelompok 7 atas nama Novita Andriani, Nur Fadila, Nur Hasana, Nur Isati, dan Nur Fitriasari. Sebelum kita masuk ke bagaimana sih proses penanganan limbah produksi sediaan farmasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih pengertian dari limbah dan apa sih pengertian dari limbah farmasi itu. Yang pertama yaitu pengertian limbah. Pengertian limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut ada berupa gas dan debu, atau cair atau padat. Selanjutnya, pengertian limbah farmasi. Limbah farmasi adalah limbah yang mencakup produk farmasi yang sudah kadaluarsa, tidak bisa digunakan, tumpah, dan terkontaminasi sehingga harus dibuang. Adapun contoh produk farmasi tersebut antara lain: 1. Senyawa kimia dan produk botani yang digunakan dalam pengobatan. Kedua, sediaan farmasi berupa tablet, kapsul, sirup, injeksi, salep, krim, infus, dan lain-lain. Ketiga, produk diagnostik in vitro dan in vivo. Keempat, produk biologi seperti vaksin dan sera. Selanjutnya itu apa-apa saja sih limbah dari industri farmasi? Nah, di sini ada 4 limbah industri farmasi. Yang pertama itu ada limbah gas atau pencemaran udara, yang kedua limbah padat, yang ketiga limbah suara atau getaran, yang keempat limbah air. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai limbah industri farmasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih bahaya dari limbah farmasi. Bahaya dari limbah farmasi: limbah cair seperti limbah farmasi yang dihasilkan umumnya banyak mengandung bakteri, virus, senyawa kimia, dan obat-obatan yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat sekitar. Limbah medis kebanyakan sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, racun, dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan makhluk lain di sekitar lingkungannya, dan dapat mengandung berbagai zat renik penyebab penyakit pada manusia, termasuk demam tifoid, kolera, disentri, dan hepatitis. Yang pertama, limbah jarum suntik. Limbah jarum suntik yang juga merupakan limbah medis B3 tidak boleh dianggap sepele keberadaannya. Mengapa? Karena bisa kita bayangkan jika setiap hari ada ratusan limbah jarum suntik harus dibuang karena fungsinya yang hanya sekali pakai. Namun pertanyaannya di sini, kemudian dikemanakankah jarum suntik yang telah dipakai tersebut? Nah, limbah jarum suntik yang berasal dari rumah sakit atau puskesmas harus dimusnahkan karena bila pengolahan limbahnya tidak benar, jarum suntik dapat menularkan penyakit kepada pasien lain, pengunjung rumah sakit, petugas kesehatan, maupun masyarakat umum. Yang lebih berbahaya lagi, bila jarum suntik tersebut pernah digunakan oleh pengidap HIV/AIDS, kemudian digunakan kembali oleh orang yang tidak terkena HIV/AIDS, maka orang tersebut akan terkena infeksi dari HIV. Jarum suntik ini juga merupakan salah satu rute masuknya HIV ke dalam tubuh manusia. Nah, sebaiknya ada cara praktis untuk menghancurkan jarum suntik yang telah digunakan oleh alat khusus berteknologi sederhana yang bernama needle destroyer. Cara penggunaannya dengan memasukkan jarum suntik bekas ke dalam lubang aluminium di dalam alat, maka mesin akan melelehkan jarum suntik dan menjadi steril. Kedua, limbah obat. Obat palsu juga merupakan salah satu limbah medis atau limbah farmasi yang berasal dari obat-obat yang tidak digunakan lagi oleh pasien atau masyarakat. Obat-obat yang tidak dibutuhkan lagi oleh industri terkait, obat-obat yang dibuang karena kemasannya telah terkontaminasi, serta merupakan limbah yang dihasilkan dalam proses produksi obat-obatan. Obat-obat tersebut seharusnya dimusnahkan karena sudah tidak memiliki khasiat dalam menyembuhkan, bahkan bisa membahayakan. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak menurut undang-undang. Obat tidak terdaftar, obat dengan zat khasiat aktif di bawah 80%, obat tanpa zat aktif sama sekali, serta obat kadaluarsa yang dikemas kembali. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan antara obat asli dan palsu merupakan salah satu faktor pemicu
masih beredarnya obat palsu dan kadaluarsa. Selain itu, penawaran obat dengan harga yang relatif murah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Idealnya, obat-obat dibuang dengan menggunakan ineserasi suhu tinggi, misalnya lebih dari 1200 derajat Celcius. Fasilitas ineserasi seperti itu yang dilengkapi dengan pengendali emisi yang memadai bisa ditemukan di negara-negara industri. Biaya pembuangan limbah farmasi dengan cara tersebut di Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina berkisar antara 2,2 US dollar per kilogram hingga 4,1 US dollar per kilogram. Untuk mengineserasi jumlah limbah farmasi yang ada di Kroasia akan membutuhkan biaya 4,4 US dollar juta hingga 8,2 juta US dollar. Baik, yang selanjutnya yaitu limbah gas atau pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya gas dan senyawa asing ke dalam udara, sehingga menyebabkan kualitas udara menurun atau membahayakan kehidupan makhluk hidup, atau tidak sesuai lagi peruntukannya. Sumber limbah gas dari miring cemaran udara antara lain, yang pertama, debu selama produksi, yang kedua, buah lemari asam di laboratorium, yang ketiga, uap solvent proses film, yang keempat, asam stand boiler dan insinerator. Selanjutnya, pengelolaan limbah gas atau pencemaran udara. Upaya pengelolaan limbah gas atau pencemaran udara yaitu yang pertama, lemari asam dilengkapi dengan exhaust fan dan cerobong kurang lebih 6 meter dilengkapi dengan absorben. Yang kedua, solvent di ruang coating digunakan dust collector atau sistem. Yang ketiga, debu di sekitar mesin produksi dipasang menyedot debu dan dust collector unit. Yang keempat, asap dari genset dan insinerator dibuat cerobong asap kurang lebih 6 meter. Selanjutnya yaitu limbah padat. Pencemaran limbah padat adalah masuknya benda-benda padat ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan kualitas lingkungan menurun atau membahayakan kehidupan makhluk hidup atau tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Pengelolaan limbah padat. Sumber pencemaran yang pertama obat kadaluarsa. Kedua, kegiatan produksi meliputi bahan formulasi yang terkumpul dari dust collector dan vacuum cleaner, bekas kemasan bahan baku pembantu dan kemasan yang rusak. Yang ketiga, kegiatan laboratorium meliputi sampah medis agar dan sampel kadaluarsa. Yang keempat, kegiatan kantin karyawan berupa kotoran atau sampah dapur. Yang kelima, kegiatan administrasi perkantoran berupa arsip-arsip kadaluarsa. Upaya pengelolaan limbah sampah. Limbah padat B3 dimusnahkan dengan double burner incinerator. Dengan pembakaran ganda, asap sisa pembakaran tidak lagi mengandung bahan berbahaya yang bisa mencemari udara. Sampah domestik dibuatkan tempat sampah, dan sisa-sisa kertas, karton, plastik, dan aluminium foil dikumpulkan, kemudian dijual ke pengumpul sampah atau perusahaan daur ulang sampah. Kemudian, limbah suara atau getaran. Limbah suara dan getaran pencemaran suara atau kebisingan atau getaran adalah masuknya suara atau getaran yang tidak diinginkan ke dalam lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, pengelolaan limbah suara atau getaran. Upaya untuk menangani pencemaran suara yang pertama, untuk menanggulangi kebisingan yang ditimbulkan oleh genset dibuat ruangan berdinding 2 atau double cover dan dilakukan perawatan mesin secara berkala. 2. Untuk menanggulangi getaran yang ditimbulkan oleh mesin genset dan mesin-mesin lain, mesin-mesin ditempelkan pada lantai yang telah dikorbeton dan diberi penguat atau pengunci antara besi dan lantai. Kemudian, limbah cair. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya sesuatu ke dalam air yang menyebabkan menurunnya kualitas dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Adapun pengelolaan limbah cair, sumber pencemaran yang pertama, kegiatan produksi meliputi pencucian mesin, alat-alat produksi, pencucian kemasan, sanitasi karyawan produksi.
2. Kegiatan laboratorium meliputi pencucian alat sanitasi ruangan, sanitasi karyawan limbah cair, sisa pembakaran, dan pelarut bekas rejem. 3. Kegiatan sarana penunjang berupa oli bekas mesin, serta solar bekas cucian alat atau mesin yang diperbaiki. 4. Kegiatan sanitasi pabrik atau kantin. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi limbah yang dihasilkan adalah yang pertama, pembuatan saluran drainase sesuai sumber limbah. 2. Membuat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketiga, khusus untuk limbah cair yang berasal dari golongan beta-laktam, sebelum dicampur dengan limbah non-beta-laktam ditambahkan NaOH untuk mencegah cincin beta-laktam. Pengelolaan limbah farmasi. Yang pertama, penimbunan limbah atau pemisahan dan pengurangan. Limbah farmasi dapat berasal dari industri farmasi, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan perumahan. Kawasan pemukiman menghasilkan limbah farmasi seperti obat-obatan, tetapi karena jumlahnya tidak banyak. Proses pemilihan dan reduksi limbah maka penggunaannya dilakukan bersama-sama dengan limbah domestik. Bila suatu daerah dengan tata ruang terencana baik, yaitu kawasan industri terpisah dengan kawasan pemukiman, maka penanganan buangan akan lebih mudah. Proses pemilihan dan reduksi limbah hendaknya merupakan proses secara rutin yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan: pertama, kelancaran penanganan dan penampungan limbah; kedua, pengurangan volume dengan perlakuan pemisahan limbah berbahaya farmasi; ketiga, pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis limbah untuk efisiensi biaya, petugas, dan pembuangan. Kedua, penyimpanan atau storage. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah farmasi hingga dipindahkan ke tahap penampungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis. Penyimpanan limbah farmasi untuk waktu yang lama tanpa kapasitas yang jelas untuk memindahkan ke tempat penampungan tidak diperbolehkan. Penyimpanan dalam jumlah banyak dapat dikumpulkan di lokasi pengumpulan limbah farmasi. Limbah farmasi yang dihasilkan disimpan sementara di dalam kontainer yang tertutup dan kedap air. Kapasitas kontainer penyimpanan harus diperhatikan agar limbah tidak keluar atau overload. 3. Penampungan atau pengumpulan limbah sebelum diangkut. Wadah penampungan limbah ini harus memiliki sifat kuat, tidak mudah bocor, terhindar dari sobek atau pecah, mempunyai tutup dan tidak overload. Dan penampungan dalam limbah farmasi dilakukan perlakuan standarisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Permenkes RI No 986/Menkes /per/1992. Penampungan limbah cair farmasi dapat dimasukkan ke dalam drum dan disimpan dalam gudang atau tempat yang terlindungi dari panas dan hujan. Limbah dalam bentuk padat disimpan dalam wadah yang kuat atau tidak mudah bocor atau rusak, dan kedap air. Penyimpanan harus mempertimbangkan jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan. Contoh, untuk bangunan limbah yang korosif disimpan dalam wadah yang terbuat dari fiberglass. Keempat, pengangkutan. Pengangkutan eksternal atau pengangkutan ke tempat pengolahan yang tidak berada pada tempat penimbunan limbah adalah pengangkutan limbah ke tempat pembuangan di luar atau off-site. Pengangkutan eksternal memerlukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan harus dipatuhi petugas yang terlibat. Prosedur tersebut termasuk memenuhi peraturan angkutan lokal, limbah farmasi diangkut dalam kontainer khusus, harus kuat dan tidak bocor. Yang kelima, pengelolaan. Limbah farmasi memerlukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Pengolahan ditujukan untuk mengurangi dan menghilangkan racun atau detoksitasi, merubah bahan berbahaya menjadi kurang berbahaya, atau untuk mempersiapkan proses berikutnya. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni imobilisasi limbah enkapsulasi, di mana
pengimobilisasian obat-obatan dengan memadatkannya dalam tong plastik atau besi. Namun, sebelum digunakan, tong harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua, imobilisasi limbah insinerasi, di mana insinerasi merupakan teknologi pengolahan limbah dengan cara pembakaran. Insinerasi termasuk dalam varian enkapsulasi, meliputi pelepasan bahan, pembungkus, kertas, karton, dan plastik dari obat-obatan. Yang keenam, pembuangan akhir. Setelah proses pengolahan, kuantitas limbah menjadi sedikit. Hasil dari pengolahan limbah dengan insinerasi menghasilkan abu yang sedikit. Abu atau sisa pengelolaan dengan insinerasi ini dapat digunakan untuk menimbun tanah. Limbah farmasi tidak berbahaya lagi bila diolah dengan insinerasi. Selanjutnya, pengolahan limbah di PT Kimia Farma. Yang pertama melalui proses fisika, di mana pada proses fisika, limbah air hanya dikenakan pada proses penyaringan saja, yakni penyaringan kotoran-kotoran kasar antara lain plastik, karet, dan sebagainya. Selanjutnya melewati proses kimia. Untuk limbah beta-laktam setelah melalui proses fisika, dilakukan proses pembasahan untuk memecah cincin beta-laktam dengan menambahkan larutan kapur sampai mencapai pH di atas 11. Kemudian dilanjutkan proses pengendapan sebelum air limbah tersebut dialirkan menuju pengolahan limbah induk untuk diproses secara bersama-sama dengan limbah non-beta-laktam. Proses selanjutnya adalah proses netralisasi dengan penambahan air kapur sampai mencapai pH 7-8. Penambahan larutan kapur ini dilakukan dengan cara memasukkan dalam bak penampungan dan dilakukan sirkulasi terus-menerus. Pada waktu sirkulasi air limbah menuju aerob ditutup, setelah diperkirakan air limbah di bak penampungan homogen, maka keran menuju ke bak anaerob dibuka dan diatur debitnya. Selanjutnya yaitu proses biologi, di mana prinsip dari pengolahan ini adalah penguraian zat organik oleh mikroorganisme baik oleh bakteri anaerobik maupun bakteri aerobik. Berbagai nutrisi yang dipakai pupuk NPK dalam proses biologi dibagi menjadi dua, yaitu proses aerob dan proses anaerob. Proses pengendapan proses ini bertujuan untuk mengendapkan partikel-partikel yang berasal dari proses aerobik. Endapan yang terbentuk dipompakan ke dalam bak aerasi yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah lumpur yang ada, sedangkan beningan dialirkan ke bak biokontrol yang berfungsi sebagai pemantau sebelum air limbah tersebut dibuang. Bak biokontrol ini berfungsi sebagai pemantau sebelum air limbah tersebut digunakan untuk menyiram tanaman dengan memelihara ikan mas sebagai indikator. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih.